Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa atas kekuatan yang baru, sukacita yang baru yang Kau limpahkan di tengah-tengah kami. Kami di sini rindu untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami Tuhan yang masih dalam perjalanan, Kau sertai Tuhan supaya boleh sampai di sini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Ini kami Tuhan. Bimbing kami, ampuni Tuhan atas kesalahan kami. Hari lepas hari Tuhan, biarlah Roh-Mu selalu menuntun kami Tuhan. Sehingga setiap langkah kami boleh selalu berjalan di dalam terang-Mu ya Bapa. Kami datang kepadamu, kami rindu memuji menyembah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Dan membebaskan jiwa
dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita memuji menyembah nama Tuhan. Bebaskan jiwa, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu keselamatan. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Setiap hari Tuhan kami mengagumi-Mu Tuhan. Setiap hari Tuhan kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah ya Bapa. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Segala bangsa sujud kepada
Kau yang perkasa. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Layaklah segala bangsa. Mari jemaat Tuhan, berikan yang terbaik. Angkat suaramu. Kau Allah yang kudus, layak Engkau yang layak. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkau Allah yang kudus, layak layaklah Kau layak Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkau Allah yang kudus, layak. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kuasa kami ada padamu Tuhan, segala sesuatu ada padamu. Mari Kau melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, ada di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Seluruh muka bumi ini akan bertekuk lutut sujud menyembah kepada Engkau, karena Engkau adalah pribadi yang tertinggi, yang utama dari segala sesuatu. Kami bersyukur pagi hari ini kami diberi Tuhan kesehatan. Kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam dunia roh, tetapi kami tahu pasti bahwa penyertaan-Mu itu sungguh sangat sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami pada saat ini kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Oleh sebab itu pada saat ini kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, bahkan kesehatan. Kita tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa atas kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 9. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti Ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hidup dalam kelimpahan, semua pasti menginginkannya. Semua orang pasti menginginkan bagaimana dia bisa hidup di dalam kelimpahan. Semua orang mau dan kepingin bisa hidup di dalam kelimpahan. Orang percaya mau, orang dunia pun mau, semuanya mau. Tetapi berapa banyak orang bisa masuk di dalam hidup
berkelimpahan tersebut. Banyak orang bekerja keras untuk mencapai taraf demikian, hidupnya yang berkelimpahan tersebut. Tetapi banyak orang yang gagal untuk mencapainya. Pada pagi hari ini ada langkah jitu untuk kita bisa hidup di dalam kelimpahan sesuai kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang didasari dengan sesuai kehendak Tuhan, semua itu akan menjadi berkat. Lalu apa kunci jitu tersebut? Di dalam pembacaan perikop yang pada saat pagi hari ini kita baca di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai yang kelima, yang pertama adalah hidup di dalam doa. Katakan sama-sama, hidup di dalam doa. Hidup di dalam doa adalah sesuatu yang harus bagi orang percaya. Orang-orang yang ada di dalam Alkitab semuanya hidup di dalam doa. Semua orang yang diberkati di dalam Alkitab semua hidup di dalam doa. Doa dan permohonan itu kuncinya. Banyak orang mengabaikan doa, banyak orang mengabaikan permohonan, sehingga orang hanya melakukan sebagai rutinitas. Banyak orang berdoa tetapi sebagai rutinitas. Dan segala sesuatu yang dikerjakan secara rutinitas tidak akan punya makna apa-apa. Bahkan banyak orang berkata, kalau tidak kerja, ya enggak makan. Itu betul. Tetapi jika kita mengawali segala sesuatu dengan doa dan permohonan, akan ada perkara-perkara besar yang terjadi. Akan ada mujizat dalam kehidupannya. Kemustahilan-kemustahilan bagi manusia atau orang lain. Tetapi itu akan kita alami dalam kehidupan kita pada waktu kita hidup di dalam doa. Kerinduan Daud yang dalam untuk membangun bait Tuhan dilanjutkan oleh Salomo. Coba kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 59. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Ada sebuah perkataan siang dan malam dipohonkan di hadapan Tuhan oleh Daud dan dilanjutkan oleh Salomo. Berapa tahun doa yang dipanjatkan siang dan malam oleh Daud dan Salomo. Begitu antusiasnya Daud berdoa kepada Tuhan, begitu antusiasnya Salomo berdoa kepada Tuhan, karena Daud dan Salomo punya tujuan, ingin mengerjakan bait Tuhan yang dirindukan oleh ayahnya Daud itu. Salomo mengerjakannya dengan segenap hati. Kenapa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo? Karena Salomo selalu berdoa kepada Tuhan. Ada Salomo yang selalu menaikkan doa dan permohonan siang dan malam. Daniel 6 ayat yang ke-10. Daniel 6 ayat yang ke-10.
Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Di dalam kamar dia berdoa 3 kali sehari, berlutut memuji Tuhan seperti yang biasa. Seperti yang biasa itu adalah selalu dilakukannya. Karena karena Daniel sedang dalam tawanan, Daniel melakukannya supaya ada perkara besar terjadi di tengah-tengah bangsa yang tidak memuliakan nama Tuhan. Nehemia 1 ayat 4 sampai yang ke-6. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. 5. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ada perkataan, ada pekerjaan yang dikerjakan di dalam doa siang dan malam. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup di dalam doa terjadinya mujizat dalam setiap orang percaya. 2 Tawarik 20 ayat 1. Pada waktu Yosafat menghadapi bangsa-bangsa yang ingin menyerang Yosafat, Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan dan berdoa kepada Allahnya. Ketakutan yang besar membuat Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Suatu keputusan yang sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi bahwa doa dan permohonan yang Yosafat naikkan mengalami kemenangan yang luar biasa, yang tidak mampu diselami oleh pikiran manusia. Di dalam doa ada Tuhan, di dalam doa ada keperkasaan ilahi yang luar biasa yang akan mampukan kita menghadapi segala sesuatu. Lalu kenapa kita harus selalu berdoa? Ada contoh-contoh Alkitab yang selalu mendorong kita supaya kita bisa meneladani hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan besar, mengerjakan pekerjaan ilahi yang luar biasa. Karena apa? Sebab itu kita berdoa, karena di dalam doa ada kemenangan. Di dalam doa ada mujizat, di dalam doa ada berkat, di dalam doa ada jalan keluar. Pada waktu seorang janda miskin menghadapi begitu banyak masalah. Aku miskin, aku punya masalah, bukan hanya masalah kemiskinan, tetapi masalah kehidupan yang sedang terjadi. Hak
anaknya mengalami sesuatu masalah kehidupannya. Lalu janda itu datang kepada hakim. Sesuatu contoh yang diberikan oleh Tuhan yang luar biasa. Janda itu terus-menerus datang kepada hakim. Janda itu terus-menerus. Sekalipun hakim itu memakai bandrol menurut ukuran janda itu tidak mampu membayarnya. Tetapi janda itu terus dengan tujuan. Seandainya aku menyusahkan hakim itu, pasti hakim itu akan menyelesaikan masalahku. Suatu hal yang lebih, sesuatu hal yang di luar nalar dikerjakan oleh janda ini. Tetapi ini sebuah contoh yang diberikan oleh Tuhan. Kalau hakim yang lain mampu menyelesaikan itu, betapa luar biasanya Tuhan yang penuh kasih dalam kehidupan kita akan segera bertindak. Bagaimana kita hidup di dalam kelimpahan? Yang pertama, kita harus hidup di dalam doa. Yang kedua, di dalam ayat yang Catur Raja-Raja 9 ayat yang ke-4. Mengenai engkau Salomo, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Ada sebuah perkataan di sini dikatakan bahwa mengenai engkau, jika engkau hidup sama seperti Daud. Yang kedua, untuk boleh hidup dalam kelimpahan, kita harus hidup seperti Daud. Apa yang dikerjakan Daud? Daud hidup di dalam Tuhan. Hidup seperti apa yang Daud lakukan? Daud berkenan kepada Tuhan. Karena Daud adalah orang yang tulus hati. Kalau kita punya teman yang tulus hati, kita bangga punya teman seperti itu. Tetapi kalau kita punya teman seolah-olah baik, belakangnya cerita-cerita tentang kehidupan kita. Rahasia kita dibongkar, bangkir, dijungkir balikkan di sana. Sehingga kita mendengar bahwa semua yang pernah kita bungkus rapi-rapi di tas terkunci rapat sudah dibongkar oleh teman kita karena kita pernah menceritakan. Sebagai seorang teman, kita pasti kecewa. Tetapi Daud dengan tulus hati. Arti kata tulus hati sungguh benar, bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur dan tidak pura-pura, tidak senang, tidak serem, dan tulus ikhlas. Itu adalah tulus hati. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun. Raja Mesir ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istana dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6.
Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar. Itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Tuhan bangga dengan Daud. Tuhan begitu terpesona lewat melihat karakter Daud. Akhirnya Daud sebagai sahabat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena Daud selalu hidup tulus. Tulus hatilah itu yang Tuhan mau. Karena tidak ada kecurangan. Tidak ada keinginan-keinginan yang dikandung di dalam hati. Motivasi pribadi dijauhkannya karena dia tulus hati. Kesetiaan Daud di dalam Tuhan dia selalu lakukan dengan sepenuh hati. Tapi berbeda dengan Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Lanjut. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Ananias saya tidak tahu tujuannya apa sehingga dia menahan seperti itu. Apakah dia ingin cari muka di hadapan rasul-rasul? Apakah dia ingin disebut orang yang baik, saleh dan takut akan Tuhan? Tapi dalam kesekongkolan dengan istrinya membuat Tuhan marah dan membuat Ananias dibuatnya mati. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam segala perkara dan dalam segala sesuatu, marilah kita bertindak tulus hati. Masing-masing kita punya karakter. Ada yang lemah lembut, ada yang lemah gemulai, ada yang sedikit keras. Tetapi semua itu dilakukan dengan tulus hati dan tidak pura-pura. Daud berbuat seperti yang Tuhan mau. Kalau pada saat ini banyak orang-orang dan kita melihat banyak orang yang melakukan segala sesuatu tidak dengan tulus hati. Tetapi orang-orang percaya harus dan hendaklah kita bertindak seperti yang Daud lakukan. Karena apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, semua itu seolah-olah untuk Tuhan. Kita melihat Daud, dia tulus hati, dia benar, berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan, mengikuti peraturan dan ketetapan Allah. Untuk kita boleh memasuki kehidupan yang berkelimpahan, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang pertama, kita harus hidup di dalam doa.
Yang kedua adalah kita harus hidup seperti Daud hidup di hadapan Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam perjanjian. Minggu yang lalu, Pak Gembala sudah sampaikan perjanjian begitu detail. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, kalau kita mau hidup di dalam perjanjian yang Allah lakukan, maka kehidupan kita akan membuat kehidupan kita bergairah di dalam segala sesuatu. Hidup dalam perjanjian akan memudahkan kita bekerja dengan giat. Pertimbang pentingnya bonus bagi karyawan di dalam perusahaan. Karyawan akan termotivasi. Karyawan akan punya semangat kerja, etos kerja yang baik. Karyawan dapat meningkatkan prestasi kerja. Itu bonus. Beberapa. Tetapi kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup mengadakan perkara-perkara besar dalam kehidupan. Kita melihat di dalam ayat yang kelima. Di dalam Raja-Raja 9. 1 Raja-Raja 9 ayat yang kelima. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jika kita hidup di dalam perjanjian, Allah akan meneguhkan tahta kerajaan selama-lamanya. Jika Salomo selalu hidup dalam perjanjian yang Daud lakukan di hadapan Tuhan, keturunan itu tidak akan terputus. 2 Tawarik 7 ayat 17. 2 Tawarik 7 ayat 17. Maka mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Lanjut. 18. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Nuh bekerja secara sepenuh hati. Dia lakukan dengan setia. Berapa puluh tahun dia kerjakan. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Apa yang dibawanya? Hanya istri dan keponakannya. Kenapa Abraham dan Nuh begitu setia mengerjakan pekerjaan itu? Karena di dalam pekerjaan tersebut ada perjanjian yang Allah kerjakan di dalam kehidupannya. Sebagai orang percaya Yesus sebagai tanda perjanjian yang luar biasa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada hidup. Bahkan hidup di dalam kelimpahan. Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yohanes 3 ayat 18.
Di sana mengatakan jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Perjanjian Kristus di kayu salib membuat kita mengalami pemulihan yang sempurna. Untuk kita dapat mengalami kehidupan yang berkelimpahan, kita harus melakukan 3 hal pagi hari ini. Yang pertama, hidup di dalam doa. Yang kedua, hidup seperti Daud di hadapan Allah, yang membuat Tuhan terpesona atas kehidupan Daud dan sikap hatinya. Yang ketiga, hidup di dalam perjanjian Allah. Dan itulah yang membuat kehidupan orang-orang percaya mengalami kelimpahan yang sempurna dan luar biasa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu sanggup membawa kami melihat, mengambil keputusan, komitmen baru untuk selalu melakukan yang Tuhan kehendaki. Hidup di dalam doa, hidup seperti Daud hidup. Dan kami mau di dalam perjanjian Allah, kami memperoleh kelimpahan yang sempurna. Dalam nama Yesus, amin. Kita telah mendengar kebenaran firman yang disampaikan oleh hambanya Bapak Supriyanto. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, orang dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi orang juga tidak dapat memberi tanpa mengasihi. Namun, ketika orang mengasihi, dia tidak dapat tidak memberi. Dia pasti memberi. Saya ulang sekali lagi, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang itu juga bisa tidak memberi karena tidak mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi, dia tidak dapat tidak memberi. Dia pasti memberi. Satu hal yang kita dengar pagi hari ini berbicara tentang, tadi dikatakan Pak Supriyanto, kelimpahan, berdoa. Hal yang sama, orang dapat berdoa karena satu tujuan, bisa jadi bagi dirinya. Tetapi ketika tujuan itu tercapai, dia bisa tidak berdoa. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan, dia tidak dapat tidak berdoa. Apa yang disampaikan tadi bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang finansial, sesuatu yang terkait dengan ekonomi saja, ya itu salah satunya. Tetapi terkadang secara umum orang yang berkelimpahan secara finansial, ketika mereka tidak beriman kepada Tuhan, hidupnya itu merana. Ada sesuatu kekosongan, ada sesuatu kegalauan bahkan, yang seringkali kita mendengar, kita dikejutkan oleh banyak berita. Mereka yang bergelimangan harta, mengakhiri hidupnya dengan menyedihkan. Jadi tangkap kebenaran firman ini, kelimpahan bukan berarti hanya sebatas finansial. Saya kutip dari 2 ayat Mazmur pasal
16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nikmat senantiasa itu selalu nikmat. Ada syukur, ada pengakuan bahwa semua itu karena Tuhan yang memberkati. Jadi jalan kehidupan. Ada orang yang berkelimpahan harta, tapi mereka kebingungan apa arti dan tujuan hidup. Ada sesuatu yang hilang. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan kehidupan. Di dalamnya berlimpah sukacita, apapun keadaan, kondisi, situasi yang dihadapi, tapi sukacitanya melebihi daripada tantangan kehidupan yang dijalani. Dan kemudian ada nikmat senantiasa dalam segala hal. Lukas pasal 1 ayat 53 menulis, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan, yang kita dengar, bukan hanya sebatas tentang finansial, tapi berlimpah-limpah di dalam segala hal. Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, Aku datang memberi engkau hidup. Banyak orang hidup tidak menemukan kehidupan, tapi Dia memberikan jalan kehidupan supaya engkau memilikinya, memiliki kehidupan itu di dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan artinya tidak hanya satu sisi, satu sektor, satu area yang diberi kelimpahan, tapi dalam segala hal sukacita melimpah, nikmat senantiasa melimpah, rasa syukur melimpah. Jadi satu modal yang luar biasa menghadapi segala keadaan, tantangan kehidupan, bahkan kesulitan. Di situ penyertaannya melimpah dalam segala hal untuk kita melewatinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, dan saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, kata firman Tuhan pagi hari ini, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya, Dia akan dipuaskan. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita adalah bait-Nya yang kudus, dan hadirat-Nya memenuhi bait-Nya. Setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih. Jesus, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, berdoa, kudus, sujud menyembah dengan segenap hati, menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi. Thank you, Jesus. Hadirat kudus-Mu Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu
touch your grace. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami menyentuh anugerah kasih-Mu yang sempurna. Penuhkan setiap kami umat-Mu dengan belas kasihan-Mu. Sukacita, damai sejahtera, penyertaan di dalam segala perlindungan, berkat di dalam segala kemurahan kasih, curahkan atas umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Kekuatan di dalam kelemahan, kesehatan bagi setiap mereka yang sakit dan mengalami kesembuhan. Semangat yang baru yang memberikan kekuatan di saat mereka sedang terhimpit, tertekan, bahkan terkungkung. Engkau memberikan kelepasan dan pembebasan. Mereka yang susah Engkau hiburkan, Roh Kudus. Mereka yang putus asa Engkau berikan jalan keluar. Engkau memegang dengan tangan kanan-Mu dan membawa mereka di dalam kemenangan, karena kendaraan kemenangan sudah Engkau sediakan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Dan oleh karena pilur-pilur-Mu Engkau menyembuhkan setiap kami umat-Mu. Engkau memberkati karena tingkap-tingkap langit surga Engkau buka dan Engkau curahkan berkat. Sehingga mereka mengalami kelimpahan di dalam segala hal. Terima kasih. Mereka umat-Mu milik kesayangan-Mu. Sekalipun musim kehidupan berganti, kami tetap mau tinggal di dalam Kairos-Mu, di dalam kasih karunia dan anugerah-Mu yang memampukan setiap kami untuk melewati semuanya. Berkati di dalam segala berkat ilahi yang menyelamatkan. Kami mengandalkan Engkau dan kami berlindung di batu karang yang teguh. Biarlah mereka mengalami sukacita dan duka cita digantikan dengan tari-tarian dan syukur kepadamu. Karena Engkau Tuhan Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bimbing setiap kami, tuntun setiap kami, Roh Kudus. Dan kami percaya Engkau membawa kami ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang dan menyegarkan. Kami aman di dalam perlindungan-Mu. Kami aman di dalam pembelaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya untuk itu kami berdoa. Dan setiap doa yang kami naikkan sampai ke tahta Allah Bapa di surga. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas penuh luapan syukur kepadamu. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu dan biarlah tertanam di hati kami. Di tanah hati yang terbaik, paling subur dan paling gembur. Kami mau hidupi, kami mau pelihara dengan sikap hati yang benar. Biarlah bertumbuh dan berakar kuat, berdaun hijau dan berbuah-buah lebat. Berbuah-buah tetap bagi kerajaan-Mu. Nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan.
Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa. Terima kasih Bapa Surgawi. Roh tubuh jiwa kami sehat, roh tubuh jiwa kami kuat. Dan Kau tambahkan iman percaya kami dari hari lepas hari. Untuk mengalami kemuliaan-Mu dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Dan segala apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau berkati dan Kau buat berhasil. Anak cucu keturunan kami Kau buat perkasa di bumi, dan lewat mereka bangsa-bangsa beroleh berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami pulang di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam perlindungan-Mu, dan malaikat-Mu menatang perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang sudah diberkati berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, shalom.